Assalamualaikum, Cah. Kenapa, Cah? Kan karena aku orang Kediri asli dan suamiku mau menjadi anak Kediri. Oke, kali ini kita akan itu artinya bocah itu teman-teman semua. Rek, Rek. Tapi kayak ini khas Kediri, kameranya gitu. Kok temenku panggil bronya? Jadi kalau Kediri tuh gak bisa kayak gitu, gak bisa digituin. Kediri tuh halus. Karena itu kayak bro, cuman kalau di Surabaya itu bro gitu, nyantai gitu, kaget aku. Gak masalah. Yang itu kan temenku soalnya, karena aku gak tahu. Oke. Iya kayak bro. Jadi kita ngapain hari ini, Beb? Ya karena kamu mau nanya. Udah, jadi sekarang kita lebih fokus ke menjawab pertanyaan sesuai pengalaman, biar gak bingung gitu. Soalnya ya gitu, enak kan kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban, ya nggak? Kok kamu marah banget sih wajahnya kayak jangan ditampilin dari. Oke, kan kemarin kita nonton itu ya, apa namanya, video Panji yang lagi viral itu. YouTube. Nggak cuma Panji doang tau. Jadi kayak banyak yang sedang berkunjung ke rumahnya Panji, namanya Black House. Nah, kan aku kan suka apa namanya, hewan-hewan juga. Nonton film-film kayak National Geographic atau film-film yang tentang hewan lah. Makanya seneng Panji, seneng apa namanya, kayak Riani Jangkaru kalau nggak salah. Itu kan pos yang petualangan yang di tahun 7 itu zaman biyen ngono. Suwi. Nah, itu pokoknya kan aku seneng lihat alam-alam ngono kan. Nah, pas di Panji ini yang lagi viral ini kan, dia ada penampakan ngono. Nah, iya, yang setahu loh ya, karena aku kan nggak pernah delok ngono ya. Delok tuh melihat. Nggak pernah lihat ya. Jawa Kawi. Nah, kok bisa muncul di kamera? Terus yang mana sih maksudku ya? Jadi habis ngelihat video itu tuh dia menampung banyak pertanyaan, kayak ngumpulin banyak. Kamu kayak pertanyaan kamu timbun terus gitu ya? Kayak kamu udah majuan aja deh. Nggak muat ya? Nggak maksudnya, apa biar suaranya lebih kencang ya. Ayam terus. Ya itu aja sih, ya maksudnya mungkin titik awal pertanyaan aku itu, kenapa kok bisa munculnya di sana dan kenapa pocong yang muncul? Jadi gini, kalau di sebuah rumah itu ada teror, gangguan jin ya. Nah itu sebenarnya bentuknya macam-macam kan, jin itu kan. Maksudnya jin itu sebenarnya nggak bisa menampakkan diri ke manusia karena sebenarnya jin itu takut sama manusia. Tapi ketika dia sudah mulai mengganggu, meneror sampai itu udah nakal banget sih, itu dia berarti setan, ngerti kan? Tapi kalau masalah bentuknya jin itu sebenarnya sesuai imajinasi kita, ngerti nggak? Maksudnya kayak kenapa di Indonesia yang terkenal kan kayak tuyul, kuntilanak, pocong, genderuwo, apalagi sih. Nah itu tuh karena dari zaman dulu mindsetnya orang Indonesia tuh, hantu Indonesia kayak gitu-gitu. Makanya kenapa di luar negeri kan bentuknya yang kayak pakai jas, pakai tuxedo, terus apa namanya, bagus-bagus lah, kayak The Nun, kayak film The Nun, Insidious gitu ya.
Insidious gimana bentuknya? Oh, Insidious yang pakai kakek. Yang kakek-kakek Tapi rapi gitu kan dia. Tapi pakai baju pengantin perempuan ya. Aku lupa kayak kalau Insidious filmnya gimana. Kayak Insidious Conjuring ditampakin sih. Annabelle pun caki kok. Jadi kayak Annabelle pun kayak bentuknya kan mesti nggak buruk banget ya. Iya, maksudnya ya itu ada. Kalau di orang luar itu kayak film-film orang luar apa yang barat-barat itu kayak Annabelle itu kan dia lebih banyak perantara atau lebih banyak ke sisi apa namanya sebutannya ya, lebih realistis untuk hantu-hantunya. Maksudnya? Bentuk-bentuknya pun lebih realistis. Kayak yang kayak sehari-hari gitu. Oh iya sih, iya baju-bajunya. Kayak, mau percaya nggak percaya, tapi mereka tahu gitu setan itu ada gitu. Tapi kenapa kenapa jin membentukkan diri seperti itu ya karena mereka orangnya kayak gitu. Ngerti nggak? Kalau orang kalau di Indonesia kan balik lagi ke kondisi. Kalau di luar negeri kan nggak ada pocong. Ya. Tahu nggak kenapa di luar negeri nggak ada pocong kan? Karena mayoritas Muslim kan di pocong. Dan Indonesia itu negara mayoritas Muslim, ya kan? Dan makanya kenapa terkenal ada pocong gitu. Dan di luar negeri kenapa nggak ada? Karena ya nggak kayak Indonesia yang mayoritas Muslim gitu kan. Nah terus kenapa bentuk-bentuknya kenapa bentuknya pocong itu selalu pasti pocong itu wajahnya pasti selalu hitam. Bentar. Yang membuat aku bertanya-tanya kan kita berarti kalau misalnya ngeliat penampakan itu biasanya di film ya. Maksudnya jarang ada orang yang benar-benar. Kalau di film kan cuman buatan. Iya, maksudnya kan kita ngelihat ada sosok itu kan di film. Tapi banyak banget yang nggak bisa kerekam. Tapi kok bisa kerekam, kenapa? Atau kenapa sih kok dia mau muncul di situ gitu loh? Maksudnya ngapain gitu? Pertama, karena mereka itu pengen dianggap ada. Banyak manusia yang nggak percaya dengan alam jin. Mundur. Kepala kamu. Nah, terus kenapa sampai bentuknya sepadat itu? Jadi sebenarnya mereka tuh bentuknya tuh kayak asap, ngerti nggak? Kayak ngeblur gitu loh. Film Aladdin Caging gitu. Gitu. Iya, kayak gitu. Nah, sampai keluar. Kalau kenapa sampai mereka berani menunjukkan bentuk padat? Itu karena banyak apa ya namanya? Aura dari manusia yang di sekitar situ tuh kayak nggak kuat, kayak lebih lemah dibandingkan takut terus biasanya kecapean, lemah. Orang sakit terus orang lagi kecapean banget, apalagi malam ya, waktu itu kemarin videonya malam ya. Nah kenapa malam? Karena manusia kan amalu filel, maksudnya mereka itu amalu filel itu kerjanya di malam hari dan manusia sebaliknya, ya kan waktunya istirahat dan mereka itu dalam posisi lemah karena udah dipakai kerja seharian. Nah karena posisi itu kemungkinan yang lagi nongkrong di rumahnya Mas Panji itu lagi capek ya kan pertama. Terus juga mereka kayak jarang ditampakin kayak belum pernah sama sekali ditampakin kayak barang gituan gitu ya. Terus kayak mereka ini loh aku ada beneran kayak gitu. Tapi dengan asumsi, dengan imajinasinya orang yang di sekitar situ kan kayak kebanyakan Muslim juga gitu loh. Dan kenapa pocong sebenarnya kalau udah ngeganggu itu biasanya tuh sifatnya dia bentuknya tuh biasanya genderuwo. Genderuwo tuh sifatnya dia sensitif, posesif, terus lebih ke Black Giant tuh lebih ke negatif lah. Karena setauku kemarin aku lihat video kalau di situ juga Mas Panji tuh bilang kalau ada sumur tua di situ. Nah kalau sejarahnya itu biasanya ada perjanjian antara si nggak tahu nih leluhur situ nih daerah dulu banget daerah leluhur di komplek perumahannya Mas Panji itu kayak genderuwo itu kayak disuruh ngejaga lah, biasanya itu zaman dulu tuh jaga kebun, jaga sumur, jaga ladang. Maksudnya gitu loh. Tujuannya dijaga itu buat apa? Biar nggak ada yang maling. Ngerti nggak? Zaman dulu tuh banyak banget orang. Maksudnya kan orang kayak orang suka maling gitu loh Mas. Kebun siapa atau apa? Nah itu
disuruh ngejaga. Biasanya perjanjiannya kayak gitu. Nah ini lebih ke sumur. Nah itu deket sama rumahnya Mas Panji. Nah sebenarnya rumahnya Mas Panji itu di depannya rumah Black House itu, ngerti nggak? Terus karena ada amanah rezeki dibangunlah rumah di situ dan deket sumur itu. Dan emang daerah situ masih kayak rawan kayak masih banyak perkumpulan apa sih, jin gitu loh. Jadi kerajaan dikit manusia. Bukan kerajaan sebenarnya, dimanapun ada mereka gitu loh. Tapi semakin sedikitnya manusia gitu. Semakin sedikitnya manusia semakin banyak mereka. Ngerti nggak? Karena kalau misalnya perkotaan besar gitu kayak Jakarta dikit gitu ya. Bukan dikit juga, tapi lebih ke energinya mereka itu nggak akan bisa kuat untuk menunjukkan diri, ngerti nggak? Ya karena balik lagi sebenarnya jin tuh takut sama manusia, ngerti kan? Jadi semakin dikit manusia nih, kita lagi sakit, lagi lemah, lagi kecapean, terus kita datang ke sebuah tempat angker, itu pasti banget kalau nggak minimal kerasukan deh, kayak gitu. Ngerti nggak? Karena kamu orangnya nggak peka, ya maksudnya nggak sensitif, gitu banget deh. Udah, jadi nggak sensitif gitu loh kamu, ngerti kan? Ngerasa nggak? Dan kamu nggak deket sama alam, ya kan? Karena kamu daerah lingkungan Jakarta ya, nggak ada apa sih, kebun sama ada lah pasti dikit banget ya, lapangan. Deket kuburan sih. Kalau deket kuburan tuh nggak menjamin orang bisa ini, ngerti nggak? Bisa ngelihat. Dan karena emang secapek-capeknya orang, kalau misalkan jin nggak mau menampakkan diri ya nggak akan bisa dilihat, ngerti nggak? Jadi berarti balik lagi ke jinnya ya, dia mau gitu. menampakkan atau enggak? Sebenarnya kayak gitu. Nah, makanya kok dia mau menampakkan pas di video Panji itu? Itu karena tadi aku udah bilang kayak pengen dianggap aku tuh ada di sini gitu. Dan sifatnya pocong itu biasanya kesepian, ngerti nggak? Karena kenapa pocong ya? Maksudnya ya kenapa pocong yang muncul? Jangan ini kamu kayak acting gitu. Tapi beneran ya? Oh iya. Nanya, kamu kenapa malah tanya aku acting? Giliran aku serius. Kayak gimana? Kenapa? Maksudnya yang aku bingung adalah yang tak bingungin dari sekian banyak beliau tuyul, segala macam ya. Indonesia kan banyak yang jenis Indonesia. Bahkan di tiap daerah pun ada hantu-hantu prat lokal Nah, kok bisa? Kenapa yang muncul tuh itu maksudnya? Kenapa? Sebenarnya banyak di situ. Selain di rumahnya Mas Panji itu kan banyak. Maksudnya udah emang daerah itu masih asri gitu loh. Itu tuh masih ramai banget dengan jin tuh masih banyak banget di situ. Apalagi di sumurnya, terus di dalam black house-nya, terus di sekitar kandang-kandangnya itu, terus di itu juga dekat kuburan rumahnya Mas Panji. Dikelilingin kuburan, banyak banget kuburan di situ. Terus juga aku ngeliat kayak ada sosok hitam kayak bentuknya kayak manusia, bukan manusia juga tapi kayak algojo, tau algojo kan? Gede dua gitu ngejaga perkampungannya itu. Kayak itu juga kayak perumahan mereka juga. Nggak di video gitu. Di video itu kamu lihat? Nggak tahu, aku kayak nggak ada deh, nggak dijelasin. Yang dijelasin cuma di black house yang itu. Jadi kenapa pokoknya aku lihat kayak ada dua algojo gitu ngejaga gitu, kayak manusia tapi gede hitam gitu kayak, tapi dia nggak akan jahat, ngerti nggak? Kameranya ngeblur dewe. Iya gak? Iya. Nah, oke. Karena dia fokusnya untuk itu ya. Maksudnya dia untuk ngejaga perkampungannya aja. Berarti untuk ngejaga perkampungan dan terutama di rumahnya Mas Panji itu loh. Aku nggak tahu kenapa kayak sebenarnya kok aku pengen banget ketemu sama Mas Panji nih. Karena ada titipan dari eyang aku, ngerti nggak? Karena aku tahu siapa yang ada di baliknya Mas Panji. Kenapa dia bisa sampai kayak ada apa ya, hubungan spesial gitu loh sama ular. Itu kayak aku masih kecil soalnya. Pas aku masih kecil juga suka banget main ular. Kayak gitu. Nah, kan rumahku kan deket sawah sayang. Itu kan banyak banget kan ular ditemuin kayak gitu. Terus aku mainan ular sawah. Ya ular sawah, ular kali gitu, warna hijau, warna coklat kayak gitu.
Nah terus juga kucing-kucingku suka bawa ular ke rumah. Jadi saking banyaknya ular di sini. Terus juga sampai kuliah pun aku masih mainan ular. Kamu tahu kan aku pernah nari sama dia. Nih di video ini nih. Aku nari sama dia, itu aku harus pada ritual tidur sama ular. Tidur jawir, namanya jawir. Maksudnya kamu yang membuat ritual sendiri atau memang lazimnya seperti itu atau gimana? Kayak jadi sebenarnya pada waktu itu kenapa aku jadi siluman ular Cleopatra. Cleopatra itu ternyata siluman ular ya? Bukan. Jadi kayak aku cuman mengadopsi cerita gitu lah, aku sambung-sambungin Cleopatra kayak gini, terus aku ada Antoni, ada ini macam-macam, ada muminya juga. Nonton ya. Nah, terus itu aku seminggu tidur sekasur sama ular. Dan Ipeh yang sekamar sama aku, sekamar kosan. Akhirnya tergusur? Enggak tergusur, jadi lebih banyak pulang ke Bekasi. Takut lah dia. Iya, cuman kayak kalau ada dia ya aku masukin ke box storage kayak gitu. Cuman aku harus tidur, harus kenal banget sama si Jawir ini karena kita nggak tahu nanti pas perform akan ada kejadian apa, kan kita nggak tahu nih. Jadi harus ngeblend itu ya? Ngeblend, bener kayak bonding. Nah kayak gitu, makanya ya ketika kita deket sama ular, sama hewan, sama alam, tingkat kedekatan kita sama alam mereka tuh juga ini makin connect gitu loh. Ya, karena mereka tahu nih orang peka nih. Orang kalau deket sama alam, orangnya peka. Makanya para pecinta alam itu orangnya peka-peka. Ngerti nggak? Tapi ada batu. Batu sama peka beda sayang. Kamu ngomongin aku. Bukan. Jadi ya kayak gitu maksudnya. Nah makanya sih aku gak fokus. Astagfirullahaladzim. Jadi tadi kan kamu terjawab nggak ya kamu kenapa pocong? Jadi sebenarnya kenapa pocong dan kenapa di situ terjawab, tapi sebenarnya ya itu ada anak kecil. Nah anak kecil itu banyak di situ karena emang kan jin itu kan juga punya keluarga gitu loh, punya anak, punya istri, punya suami. Nah itu kenapa ada anak kecil yang ngajakin main si anaknya Panji itu ya emang itu juga perumahannya para jin gitu loh, perumahan kayak komplek jin gitu. Ya, ntar aku blur. Mama ngomong enggak. Terus kayak miring deh. Iya, kenapa pocong? Jadi kayak pocong itu selalu menunjukkan bentuk wajahnya gosong. Jadi karena emang wajahnya itu merefleksikan kebenaran siksa kubur. Kan pocong kan dimasukin ke dalam yang lahat kan, ke dalam tanah kan, dan di situ ada siksa kubur kan. Dan mayoritas yang aku belum pernah nemuin pocong yang wajahnya nggak gosong. Ngerti nggak? Dan otomatis orang Indonesia tuh berpikir orang kalau udah meninggal gentayangan karena dia banyak dosa misalkan, atau hidupnya nggak tenang, atau dia arwah penasaran, sebutannya kan kayak gitu kan. Berarti kan dia ada sebuah kayak ketakutan kalau dia itu akan mati gitu, maksudnya aku mati. Maksudnya kan kalau dia kan nggak paham ya, maksudnya kenapa sih dia munculnya kayak gitu loh. Maksudnya muncul dengan tampak muka seperti itu, dengan muka yang hancur lah, atau bau busuk, atau dia kain kafan yang kotor dan lain sebagainya yang aku tahu di film sih. Dan mungkin gak sih itu membuat manusia yang melihat dia itu akan takut mati gitu loh. Padahal seharusnya sebenarnya mereka itu menyampaikan pesan tahu kalau siksa kubur itu nyata gitu kan pertama. Terus kenapa ada pocong hitam? Sebenarnya bukan pocong hitam ya, karena emang dia kain kafannya nggak merah. Aduh ngeblur ya, maaf tiba-tiba ngeblur. Jadi emang dari semalam ketika kemarin kan kita tag nih, aku jujur sama kamu ya, kan kemarin kita tag dan kita gagal kan, banyak gangguan dan macam-macam, nggak bagus lah hasilnya. Ya, kita kan mau nampilin yang terbaik ya. Nah terus malam itu videonya ngebuka sendiri, ada yang ngintip. Mereka suka ngintip, kalau pocong kan emang suka ngintip ini. Gede-gedenya emang kayak gini, ngungkang-ngungkang. Pas masih kecil aku tuh nih, jadi pocong itu macam-macam bentuknya, ada yang putih, ada yang merah. Nah merah ini lebih ke
merah darah kayak gini nih nih kayak gini banget nih. Atau bukan kamu? Lu ada itu, Pak? Sebenarnya lebih ke sini sih, lebih ke sini kayak aku Terang gitu ya warnanya. terang gitu. Pas aku ngelihatnya itu dia kan aku tidur nih. Nah, aku tidur tuh di punggung, tidurku miring kan. Nah, di punggungku tuh ada yang kayak nempel gitu. Jadi kayak misalnya Karena gitu, kamu gimana? Coba. Berarti di sini. Nah, kamu tidur, nah dia di sini nih. Tapi kan aku tidurku yang temen di bawah gitu kan. Nah, terus aku kecapean, akhirnya aku tiduran di bawah. Ibu, astagfirullah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi aku ketiduran di ruang tamu kan mas. Nah bapak sama ibu udah masuk ke kamar. Saking capeknya mungkin nggak bangunin aku. Akhirnya jam 2:30 aku kebangun. Aku kebangun karena ada ngerasa kayak di punggungku tuh ada yang nyandar. Terus aku kayak gini nih, dia gini. Terus kayak, aduh apa sih, aku mikirnya siapa gitu kan. Karena pas waktu itu aku kan belum punya adik SD-an. Kalau gue jam kelas 3 bagaimana gitu. Jadi emang aku sering diajakin main sama penghuni komplek rumah aku. Karena ini perumahan TNI dan ini perumahannya bangunan Belanda semua. Kayak gitu. Kapan-kapan aku pengen ajak room tour, apa sih namanya, komplek tour ya. Iya pengen lah. Aduh sebutannya komplek tour gak tau lah. Jadi emang tempat ini tuh rame banget. Jam 1, tiap jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 time itu pasti ada yang meronda. Ting, ting. Ya, padahal nggak pernah ada ronda. Kamu pernah dengar ya? Itu dari aku kecil. Siapa sih maksudnya? Padahal kan ya nggak ada sistem ronda di komplek ini. Nggak ada, karena ya emang tentara semua kan. Tapi belakang emang PM sih. Nggak tentara semua, campur lah di sini. Ada yang PNS tentara, PNS-nya tentara. Nah, terus aku tanya, dulu aku pernah iseng nanya tuh ke Pak RT, Pak, emang di sini ada yang ngeronda ya? Kalau tiap ini, enggak Mbak Evan denger ya, saya kira saya aja gitu. Jadi emang orang asrama tuh udah pada kenal gitu. Emang suka isengnya kayak gitu, isengnya. Terus ada, saya pernah dengar ini Mbak, suara ini kayak kuda gitu, apa sih namanya? Kamu tahu kuda naik kuda her kalau apa sih namanya? Delman ya. Tapi kok sing nyupir kuda ku kusir ya, nyupir kuda. Nah itu kusir tuh kayak gitu, jadi suaranya tuh kering sayang. Nah itu ada sumur tua di sana itu, aduh bagus banget sih sebenarnya, bukan bagus sih, aku kayak makanya kenapa aku. Jadi di sini tuh banyak banget sumur tua dan itu udah nggak pernah dipakai lagi. Depan rumah ada. Depan. Nah makanya karena kita kemarin ngomongin si pocong merah ini, datanglah dia tuh malam-malam. Oh, lah kemarin itu malam, tapi kamu tidur. Tapi kamu bau kentut. Ya, kamu bilang, kayaknya kamu kentut ya, padahal kamu gak kentut. Terus kamu bau. Nah sebelum bau itu aku bau melati. Bau melati anaknya kok. Nih, kenapa ngeblur, ada yang datang gitu, izinnya ada yang ikut nonton. Gak apa-apa. Jadi emang aku udah berteman sama mereka itu udah. Jadi gue. Aku udah berteman mereka emang dari kecil. Karena aku nggak ngerti tuh. Aku nggak ngerti kalau mereka tuh hantu. Ngerti nggak? Bentuknya dulu pernah kayak. Emang bapak nggak pernah kamu tau alien? Itu kayak gini nggak pernah. Saya kamu ngeliat aja gitu. Iya ngeliat aja. Cuman bingung gitu kan kayak. Kamu pernah ngasih tahu temen nggak sih? Aku ngeliat ini. Kamu kayak misalnya kamu main gitu sama dia. Maksudnya kok kamu main sendiri kan biasanya kan kadang-kadang gitu ya. Aku pernah lari-lari, itu ntar dibahas yang lain, jangan di segmen ini. Kita fokus ke Mas Panji asik. Nanti ya. Terus sampai mana dia? Nah itu kalau pocong hantu kayak gitu, nah dia duduk kayak gini nih. Dia duduk, dia kayak gini, sendakap gini kan. Terus aku nengok, terus dia gini. Ayo main, ayo, tuh wajahnya gosong. Terus kain kafannya tuh merah darahnya tapi kayak darah nyala kayak gini lah. Aku nggak tahu kenapa senyala itu, aku juga nggak ngerti. Kayak kalau mumun kalau kamu pernah nonton mumun nggak? Enggak. Mumun tuh kayak gini nih. Nanti aku tunjukin ya fotonya. Nah terus aku dia kayak gini ngajakin main. Aduh ya Allah, udah jam 2:30, aku capek gitu kan. Terus udah aku tinggal tidur lagi. Terus aku gak kuat banget, tapi meskipun seperti itu jangan dikira aku gak takut. Karena sebenarnya sosok yang paling aku takut itu pocong. Karena emang di mindsetku pun itu nempelnya orang udah meninggal. Ngerti kan? Makanya ya udah aku, aduh sebenarnya kalau mau bisa lari tuh aku lari tau. Cuman karena saking capeknya aku ya
jawab aja, ngerti nggak, ya udah maaf nggak bisa ngeladenin kayak gitu. Tuh dia suka nongkrong di depan musola, bukan musola, samping musola tuh kan banyak pohon pisang. Nah itu suka dia di situ depan rumahnya Mas Rio. Jadi kalau pas lagi ngaji di musola pas malam kan, kalau di sini tuh tiap malam apa Ramadanan tuh loh Mas, itu ngaji gitu loh, tadarusan, itu pasti dia ngintip di jendela kayak gitu. Itu sering tuh ditampakin Mas Pandu bilang ke aku, Fon masa kemana aku ngaji sendiri, dia kayak dia ngaji sendiri kan, anak-anak udah pada pulang tuh. Dia cerita, kepotong sih, dia cerita kalau apa namanya, ini di jendela, akhirnya dia nggak berani ngaji sendirian, udah. Jadi tapi kalau ini tuh dia lebih ke, makanya sifat pocong tuh emang karena kesepian, bener-bener dia suka jalan itu set. Nah jadi kenapa dia jalan itu sebenarnya segini set, gak ada pocong culik dibilang kan gitu ya. Iya, karena emang yang pemerannya manusia nggak bisa jalan gini, pasti gini lah sesuai gravitasi. Tapi kan aku pernah baca cerita gitu, cerita horor gitu. Banyak tuh pocong numpang motor, naik motor di atasnya. Atau terbang bisa nggak sih dia? Iya, mereka terbang. Kuntilanak kan terbang juga. Karena mereka ringan, jadi gampang terbang. Iya, mereka bentuk asap. Asap gimana sih? Kayak gitu loh sayang. Apalagi ya, memang kayak gitu sebenarnya. Itu kalau sebenarnya pocongnya itu cuman menampakkan diri tuh, tapi ke yang ngegangguin Panji tuh sosoknya beda. Jadi di rumahnya Mas Panji, kamu belum nonton nih, jadi di rumahnya Mas Panji itu ada kayak sampai garpu kepindah atau apa sih kemarin dia tuh cerita, kan di video motornya nyala sendiri, motornya almarhum Uci, terus juga apa namanya itu nyala sendiri, itu bukan pocongnya itu, tapi lebih ke si apa namanya sosok lainnya yang ngejaga di situ. Kemungkinan sih biasanya kalau jail kayak gitu genderuwo, sini jaga sumure itu bentuk itu hitam, ada algojo-algojonya buahnya sih gitu, karena banyak kebun juga di situ. Jadi sosok genderuwo itu banyak. Nah itu kan ada juga tuh yang mecahin gelas itu kan, yang lempar gelas dari atas itu kan. Nah itu juga sosok yang sama yang jail itu. Iya banyak sebenarnya. Kayak berarti ibaratnya hantu-hantu itu sebenarnya mereka tuh kayak punya spesifikasi tersendiri kan sih, atau gimana sih? Spesifikasi kayak pocong dia itu lebih suka menampakkan diri, sedangkan kalau genderuwo dia lebih senang untuk jail dengan benda-benda fisik. Apakah seperti itu atau gimana? Iya kan bisa disebut seperti itu sih, karena kayak Kunti itu enggak jail, tapi dia lebih ke ngeringkik bunyi suara. Kayak aku pernah tuh pulang malam jam 11 gitu kan, terus masih di luar, masih HP-an, itu langsung gitu kayak ngono kan, atau kayak aduh gosek aku gitu kan, terus lebih kenceng dia, bete aku disuruh masuk ke rumah. Ngerti nggak? Tujuannya dia apa kayak gitu maksudnya? Kalau aku emang udah kenal dari kecil kan, jadi emang udah masuk, udah malam gitu loh, nggak bagus. Dia ngasih tahu gitu. Karena ada yang lebih jahat di sini gitu kan. Jadi di setiap daerah itu sama kayak manusia, ada yang baik ada yang jahat. Kayak gitu. Makanya kalau di rumah Mas Panji ini sebenarnya nggak di rumah Mas Panji tuh, cuman kayak yang aku lihat karena emang Mas Panji ini mau bukan nempati kayak ada lahan sing yang dulunya di tempatnya mereka. Itu dia kayak iki lah aku sebenarnya ini rumahku bertiga. Maksudnya kan ini aku nih dia udah permisi dulu atau selamatan apa kayak gimana. Ya aku saranin sih emang di Rukiah rumahnya. Nanti akan aku kasih tahu caranya ngerukiah rumah yang dalam gangguan, karena ya aku pun kayak gitu, karena aku udah menerapkannya, makanya aku pengen semoga ini bermanfaat tuh. Nanti ada cara-caranya. Aku jawab pertanyaan kamu dulu ya. Kayak gitu sih. Ya itu sih mesti kan, kalau untuk yang bikin aku penasaran kan gitu ya. Karena aku nggak ngeliat, aku kan tahu ini cuma ilustrasi atau dari film. Nggak kayak kamu yang bisa ngeliat kelas, bisa ngeliat ini siapa beda-beda gitu kan. Aku ya cuma tahu udah kalau di Islam gimana gitu atau gimana gitu kan. Yang tahu sih seperti itu doang. Makanya kan aku nanya kamu, dan mungkin ini kan ngebantu untuk orang-orang lain yang sama kayak aku gitu. Kejadian gangguan yang di rumah
apa gangguan ganggu rumah itu nggak cuma Mas Panji doang gitu loh. Ya mungkin hampir setiap rumah kali ada gangguannya. Enggak, tergantung ininya juga sih, tergantung jinnya, dia mau mengganggu apa enggak gitu loh. Dan sebenarnya di rumah Mas Panji itu kalau di ruqyah insya Allah nggak akan mengganggu lagi gitu. Dia mungkin minta di apa ya, diperingatkan gitu loh ya. Ada kayak salah satu pasienku, aku kan suka bantuin orang ya, mau ngobatin lah istilahnya. Jadi dia itu ngebangun rumah di situ, terus ada pohon nangka tuh. Nah itu pohon nangkanya ditebang, ngerti nggak? Dan itu ketika pohon nangkanya tebang, kamu tahu baunya bau bangke. Tahu nggak, pernah aku ceritain nggak? Ini aku nggak bisa ceritain, aku nggak bisa sebut nama ya. Jadi dia potong pohon nangka. Dia yang motong atau enggak? Dia nyuruh tetangganya, karena dia cewek. Nah karena suaminya kan lagi dinas. Nah terus apa itu namanya? Di depan rumahnya apa? Di depan, jadi posisi rumahnya. Ini ada kamar nih di sini. Nah ini ada pohon nangka ngehalangin depan kamar, pintu apa jendela kamar. Nah ditakutkan. Pohonnya gede gitu. Gede banget. Orang udah lama pohonnya di situ berapa tahun gitu kan. Nah terus apa sih namanya, karena takut ngerobohin rumah saking besarnya, dipotonglah minta tetangga. Nah ketika tetangga ngemotong itu terus si ibu ini bilang, kenapa nggak izin dulu, apa kayak apa, alah pohon ini pohon doang, ngerti nggak? Diremehin. Makanya jangan pernah ngeremehin suatu tempat yang kita nggak ngerti, kita nggak bisa ngeliat nih. Misal meskipun aku nih pun kadang nggak semuanya bisa aku lihat, ngerti nggak? Tergantung mereka yang mau nampakin ke aku enggak, ngerti nggak? Jadi alah bu, pohon akeh dipotong tuh mas. Nah ketika udah dipotong, kamu tahu baunya bau bangke, bau busuk, bau bangkai sampai berhari-hari, ngerti nggak? Logik nggak? Akhirnya padahal dicari-cari bangke nggak ada gitu. Nggak ada, dilihat orang sebelum dipotong nggak bau bangke, ketika udah dipotong bau gitu kan. Akhirnya dibakar, saking dan parahnya karena emang nggak tahu, dibakarlah sampah di situ. Ketika dibakar sampah malah keluar bau lebih busuk kayak darah, lebih amis. Akhirnya disiram apa sih, aku lupa deh, kayak pokoknya ini dibakar, terus akhirnya disiram apa aku lupa. Pokoknya ini akhirnya pokoknya ini nggak hilang bau bangke ini sampai berhari-hari. Nggak sayang, dibakar pokoknya. Dibakar apa minyak jelantah ya, aku lupa ceritanya dia kayak gimana. Nah akhirnya ini real ya, aku nggak bohong, ini aku nggak mau bersumpah gini nama Tuhan juga, pokoknya intinya real. Dan ini emang beliau sendiri udah oh ya, aku pernah nanya boleh nggak cerita ini di share biar bermanfaat. Boleh banget, supaya orang tuh belajar. Dan ini juga terjadi di Cianjur, rumahnya Pak Jujon. Aku pernah yang viral itu tuh. Dia jadi cerita, aku nggak tahu itu nanti dibahas di segmen lainnya deh. Aduh kita mau keluar segmen mulu ya, udah 30 menit lagi. Nanti kita bikin part 2 kayak yang lain, bukan part 2 yang lain. Enggak, part 2 nya ini udah mau maghrib. Kita selalu shoot tuh sebelum maghrib sayangnya, waktu luangnya. Nah terus akhirnya ya qadarullah, akhirnya ngeganggu keluarganya, dirusak keluarganya, rumah tangganya. Itu ada banyak teror, ada orang nyanyi di kamar mandi lah, terus di depan kamar yang deket pohon nangka itu si anak pertamanya selalu lindihan tuh kayak rap ketindihan, kayak sleep paralysis kalau bahasa ininya. Nah akhirnya orang Inggris iya kayak gitu. Makanya kenapa kita harus salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu doanya kalau kita melewati apa ini, kalau kita melewati tempat yang asing, kayak masuk rumah kosong, itu harus salam. Kita nggak tahu ada jin muslim atau jin, pokoknya jin lah, ngerti nggak? Itu kan harus pokoknya minimal salam sayang, harus. Tapi jangan takut ya gitu ya. Kita jangan takut, kita harus tahu emang mereka ada, diciptain sama Allah gitu kan. Dan emang sebelum ada manusia, mereka nempatin dunia duluan sayang, kayak gitu. Makanya ya karena manusia, kalau kata mereka
manusia itu menjadi arogan ketika manusia tidak merasakannya. Bukan ketika, karena manusia tidak merasakannya. Manusia menjadi arogan ketika manusia tidak merasakannya. Akhirnya nggak mau salam, ngeremehin kalau mereka tuh nggak ada. Ya suatu saat kita nggak tahu bakal dikeliatin apa enggak. Makanya gue jadi ingat itu apa namanya, ceritanya pas sabdanya Nabi atau hadis atau apa aku lupa, yang kalau zaman dulu kan pas zamannya Nabi kan nggak ada toilet ya, maksudnya kan kalau untuk buang air besar pun di menjauh dari perkampungan atau apa gitu kan, di tempat yang agak sepi. Nah itu nggak boleh untuk ngencingin lubang, ngencingin atau BAB di lubang, karena dikhawatirkan takutnya di situ ada jin gitu. Dan tempatnya, karena biasanya kan kucing itu kan tempatnya itu tempat-tempat yang lembab atau lubang-lubang gitu kan. Jadi tempat tinggal di situ. Kan ada beberapa, kalau misal mungkin kamu apa namanya, aku dengan beberapa ceramah gitu kayak Ustaz Khalid atau ceramah yang lain gitu kan, nggak, jangan sembarangan untuk melakukan sesuatu yang kita nggak tahu. Contoh kayak ada yang pernah orang kesurupan gitu. Nah kesurupan itu gara-gara apa? Gara-gara dia itu ngebuang silet di kolam. Oh iya tahu. Terus akhirnya yang masukin ke tubuhnya dia itu adalah bapaknya yang mati gara-gara kena silet itu. Bapaknya, aku lupa deh ceritanya, tapi emang beneran tuh, emang ada Ustaz kalau Khalid sendiri kok kalau yang teman-teman bisa atau cari. cah ini mau apa namanya cari tahu tentang ceramah itu, nanti bisa Ada cari kok di YouTube banyak kok. Terus juga kan ada juga yang pernah anak kecil gitu kan, anak kecil yang biasanya itu dia nggak nangis atau apa, tiba-tiba nangis itu. Nah ini aku lupa Ustaz mana, aku nangis terus kayak sawan itu loh, maksudnya nggak jadi kalau dokter pun nggak jelas sakitnya apa gitu. Nah ternyata dia itu kesurupan juga tuh, anak kecil yang umur 4 tahun kalau nggak salah. Nah ternyata yang masuk ke tubuhnya anak kecil ini adalah orang tua yang anaknya itu mati gara-gara anak kecil itu nabrak semak-semak. Jadi anak kecil ini main sepeda roda 3 kalau nggak salah. Itu tadi mana? YouTube juga, tapi aku lupa Ustaz mana itu. Ustaz siapa? Ustaz siapa maksudnya. Nah itu anak kecil ini nggak sengaja nabrak sama semak gitu loh. Nah gara-gara nabrak sama semak gini lah anaknya si jin ini mati, makanya dia balas dendam. Jadi kalau buat teman-teman atau caca di luar sana yang masih nggak percaya sama jin atau apa, mungkin ini saatnya untuk percaya gitu loh. Event itu nggak ada, kayak misalnya udara atau cuman cukup percaya, cukup percaya dan menghargai. Cuman menghargai. Menghormatin ya, maksudnya kalau menghormati itu untuk atas. Lebih ke atas. Untuk kita menghargai. Ya, kalau menghargai itu ya sesama makhluk Tuhan. Ada di video kayak gitu. Aku pernah bahas ini dan dia hadir, beneran hadir. Ya emang ya udahlah ini gitu. Pokoknya ini saling menghargai lah, sama-sama makhluk hidup. Iya makhluk hidup ya bener ya, makhluk Tuhan maksudnya. Ya gitu. tapi kan kita ngalir aja. Emang real. Nah kalau emang pengen ngerti yang mereka nyata, dan emang itu banyak eksorsis atau perukia itu juga ngasih tahu kayak gitu loh. Makanya aku kenapa pengen jadi eksorsis, karena itu aku kayak apa namanya, pengen rukiah. Karena kalau di agama aku kan sebenarnya orang indigo itu bukan lebih di gangguan jin, ngerti nggak? Tapi aku juga udah berpuluh-puluh kali bahkan tiap hari ya sayang aku rukiah. Itu rukiah mandiri, tapi kalau sama ustadz itu hitungannya puluhan kali. Tapi kalau mandiri aku tiap hari selama 5 tahun ini. 5 tahun atau pokoknya aku baru ngerti rukiah, baru ngerti eksorsim kayak gitu. Makanya ya itu aku kayak mendingan untuk cara ngerukiah rumah yang diganggu, mending nonton videonya sendiri ya. Itu lebih ke ahlinya gitu loh, karena yang dibaca ya pasti Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, qul huwallahu ahad kayak gitu. Terus apa namanya, Al-Fusilat, ada doa Nabi Sulaiman juga. Dan juga disarankan apa namanya, kalau nggak salah itu baca Al-Baqarah 3 hari berturut-turut sekali setiap hari. Itu di siapa ya, Ustadz Adi Hidayat itu pernah ngejelasin kalau nggak salah, apa Ustadz siapa aku lupa. Jadi kalau sehari pertama kita baca Al-Baqarah di kamar, itu dia keluar dari kamar, nggak ada yang, pokoknya dibentengin kamarnya. Hari kedua keluar dari
beberapa ruangan. Kalau hari ketiga bener-bener Al-Baqarah dari awal sampai akhir ya, nggak diperapel gitu, ngerti gak? Jadi sehari Al-Baqarah full, bukan satu sampai ini satu sampai enggak, full itu bener-bener rumah itu kebentengin. Jadi rumah itu dipagerin sama Al-Baqarah. Kalau eksorsim cara Islam tuh kayak gitu. Nah, Al-Fusilat juga itu membahas tentang bagaimana cara kita melindungi diri dari jin kayak gitu. Terus untuk medianya kita biasanya pakai garam krosok. Garam krosok itu garam kasar loh yang sama daun bidara sama minyak gaharu. Minyak gaharu tuh wangi banget. Kamu belum pernah? Minyak gaharu itu biasanya aku dapat dari eyangku punya banyak minyak gaharu. Bisa dari Kalimantan, bisa banyak di shop. Tapi kalau di shop aku nggak ngerti deh asli apa enggak. Intinya bau minyak gaharu tuh khas dari pohon gaharu. Tuh kita wangi ya, tapi mereka itu nggak suka, mereka tuh nggak betah gitu sama bau-bau kayak gitu. Bagi mereka tuh kayak bau anyir, kayak aku nggak suka minyak putih. Kalau dia nggak mandi, dia suka yang lah ini nih. Terus kayak daun bidara kayak gini, minyak gaharu kayak gini, apalagi sih garam krosok kayak gini. Apa lagi ya? Aku lupa. Ya nanti lebih lengkapnya ini ya di sini. Nanti link diskusinya aku taruh di bawah. Gitu. Apalagi kamu mau nanya apa? Udah cukup kali. Cukup kali ya. Ini ya itu kurang lebih yang kita itu apa sih? Bukan. Jadi ini kurang lebih sesuai pengalaman kita, ngerti nggak? Jadi best experience banget. Iya, experience banget, makanya bukan kita nggak menggurui, kita sama-sama belajar, kita masih belajar banget gitu loh. Bahkan aku emang baru ngerti sistem ruqyah itu emang 2015an sayang. Seorang ikut ruqyah masal, ruqyah bayar, gak bener-bener gak apa sih, gak tuntas gitu. Cuman makanya kata Ustaz Muhammad Faizar apa namanya, anak indigo kalau misalkan masih bisa lihat berarti belum tuntas katanya gitu. Mari kita coba nanti kalau misalkan pandemi udah selesai baru kita boleh ke sana, karena dia base campnya itu di Purwakarta. Apa sih Banyumas? Ya bukan daerah situ gak ada Tegalan ngono kulo. Pengen sana gitu. Sih. Ya. Mungkin Ustaz Muhammad Faizar nonton video ini. Ya. Sebenarnya aku bikin video ini sebenarnya biar Ustaz Muhammad Faizar tuh nyampe ke Ustaz. Awalnya aku bikin channel itu kayak gitu sayang. Sebenarnya aku gak niat kayak apa bikin YouTube, tapi kayak aku create channel gitu. Aku emang aku udah punya YouTube dari dulu. Aku upload video itu cuman buat videoku nggak hilang. Videoku nggak hilang gitu. Kan koleksi. Iya wes. Karena aku sering kehilangan memori video ya wes, memori di laptop ya HP. Akhirnya aku upload video beberapa di YouTube kayak gitu. Tapi aku lebih fokusin ke biar Ustaz Muhammad Faizar tuh lihat gitu loh. Kalau aku itu cukup capek juga dibully sama orang yang sedang puber hidayah. Aku pun juga pernah puber hidayah. Jadi ngejudge orang-orang yang kayak aku, indigo tuh kan gini penyakit gini. Ya kalian silakan berpendapat seperti itu, kalian silakan mengkritik seperti itu. Mana solusinya? Kalian tahu nggak solusinya apa? Kalau emang kalian solusinya yang solutif, bawa aku ke yang bisa menyembuhkan aku gitu. Emang kalian tahu aku tiap hari ruqyah? Emang kalian tahu kalau aku tiap hari bener-bener berusaha? Sedih aku kayak tiap hari berusaha untuk apa namanya sembuh, nggak pengen indigo lagi, capek pusing gitu tiap hari kan. Kayak diajak ngobrol, ngeliat ini ngeliat itu, sampai orang kalau indigo itu mempelajari agama, kalau di agama nih filo ya itu katanya kalau seorang indigo mempelajari agama lebih dalam, dia malah akan lebih peka, tingkatnya lebih tinggi katanya dia. Dan ya kalau aku sih pribadi percaya, kenapa itu di segmen Loto ya, segmennya filosotoy gitu mas. Tapi itu cuma emang beneran aku alami gitu loh. Ketika aku berhijrah, aku pakai kerudung, aku belajar agama, iya gitu loh, kok makin kuat dan aku malah lebih sering sekarang ngobrolnya sama demon iblis. Ngerti gak? Ayo sudah kan? Oke, lanjut lagi ke segmen
selanjutnya kalau emang kalian ada pertanyaan silahkan komen atau DM atau apa namanya DM di IG atau email. Oke, Ya. sip. Ya, Dadah. semoga membantu, semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.